akan membaca ayatnya ke-6. Amsal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil ya. Nanti ayat 11 kita baca sama-sama. Saya membaca ayat 9, saudara-saudara membaca ayat 10 dan 12 dan 10 ya, ayat 10 ya. 11 kita baca sama-sama. Amsal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sama-sama. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyeru dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih, shalom. Shalom. Kalau saudara dibilang anak Tuhan yang bermalas, mau nggak? Nggak mau ya? Pasti tidak mau ya. Kalau dibilang, wah lansia pribana ini adalah orang-orang yang sukses, yang berhasil, mau nggak? Iya kan? Iya. Itu berarti tidak ada lansia pribana yang pemalas ya? Tidak ya? Ada nggak ya? Kita pakai kode tahu. Mungkin pakai kode ada yang malas daripada ya. Habis berenang, ya pulang. Mungkin rajin berenang aja, tapi rajin ibadah. Dan nggak rajin ibadah seperti itu ya. Ya. Nah, saya kasih gambaran ya. Jadi mengenai pemalas itu ada dua ya. Malas jasmani dan malas. Nah, saudara-saudara yang menilai ya. Para lansia yang menilai, saya ini kira-kira malas jasmani atau malas rohani? Saya ini apa memang rajin rohani, malas jasmani, atau saya rajin jasmani, saya malas rohani? Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, kalau Allah kasih pilihan buat lansia di sini, mau pilih malas atau mau pilih rajin? Rajin. Benar. Benar apa betul? Benar apa betul? Benar dan betul. Siapa yang bilang betul? Betul. Benar ya, benar itu kebenaran. Betul itu kebetulan aja saya tanya. Ya, ya, jadi benar ya. Nah, pemalas itu suatu tindakan yang tidak mau bekerja, ya, tidak mau buat action ya, tidak mau buat action. Jadi tidak mau bekerja, dia tidak mau berusaha. Yang paling parah, kemalasan itu saudara harus bunuh kemalasan. Bunuh ya. Orang Ambon bilang kalau bunuh, saya orang Ambon yang bunuh ya. Ya, orang Ambon tuh kata bunuh itu biasa. Kalau di Medan bunuh itu ngeri ya. Ya, begal bunuh orang kan, saudara bunuh begal. Begal. Kalau di Ambon bunuh itu lampu. Iya kan? Ini kan Pak Pendeta jelas sama Ambon. Bunuh lampu. Bukan bilang matikan lampu, tapi bunuh lampu. Biasa begitu. Jadi orang Ambon tuh istilah bunuh itu sudah biasa. Ya. Jadi kalau hari ini saya bilang buat saudara, bunuh itu kemalasan. Bunuh itu kemalasan sebelum kemalasan membunuhmu. Bunuhlah kemalasan sebelum kemalasan itu membunuhmu. Karena kemalasan itu adalah pembunuh nomor berapa? Nomor 1. Kemalasan itu adalah pembunuh nomor 1 ya. Ya. Kalau kita baca di ayat kita tadi di ayat 11, dia datang ayat 11 kita baca ayat tadi bahwa ia datang kemiskinan seperti penyerbu. Jadi kemalasan itu membuat datangnya kemiskinan seperti penyerbu. Ya. Dan di ayat berikut datang kekurangan seperti orang yang bersenjata, seperti itu. Ya. Itulah kemalasan. Jadi bunuh kemalasan sebelum kemalasan membunuhmu. Ya. Kenapa? Kenapa disebut kemalasan itu pembunuh nomor 1? Yang pertama karena kalau saudara dan saya juga udah lansia. Saya juga lansia, 52 kan udah lansia kan? Belum. Siapa yang umur 52 sama saya? Ada sini nggak? Berarti saya yang muda di sini ya? Saya muda loh, saya
aku langsung hadir. Kita sama-sama lansia dong ya. Pak Pendeta kan panggil lansia juga kan? Kalau saya nggak lansia, saya nggak mungkin sampaikan buat saudara. Masa anak muda sampaikan buat ibu lansia. Jadi malas itu pengguna besar. Kenapa saya katakan? Karena kalau saudara malas gerak, itu bisa membunuh saudara, bisa menimbulkan penyakit, bisa cepat meninggal. Ya, makanya tadi kan nyanyi sambil gerak ya, sambil gerak, ya, iya seperti itu. Kalau saya punya nenek ya, nenek usianya dia meninggal 89 tahun, ya, dia itu tinggal di Surabaya, di rumahnya anaknya itu di dekat Mall Galaxy itu ya, rumah mewah ya, rumah itu sekitar ya 2-3 M lah. Rumahnya mewah, di sebelahnya itu ada tanah kosong, tapi nenek saya itu dia buat kebun di sebelah itu rumah. Lalu saya tanya, Mak, kenapa harus berkebun? Kasihan kan nanti orang nengok. Wah ini anaknya nggak tahu diri, suruh mamanya berkebun, seperti itu suruh neneknya berkebun. Kata dia enggak. Semakin berkebun, saya semakin sehat. Itu artinya dengan bergerak itu membuat dia semakin sehat dan semakin tua. Kalau saya cuma duduk di rumah makan tidur bangun makan tidur bangun jalan, bisa sama ini mati cepat. Ya, ini kan seperti itu. Yang kedua, malas kerja. Kalau saudara malas kerja, ya, itu pembunuh nomor 1 orang malas kerja. Dia pasti dihina ya, nggak ada kerjaan, lu jalan-jalan ke sana kemari, ya, dia pasti dihina, ya, dan dia mungkin stres dengan kata orang, dan dia itu jadi benalu. Saudara tahu benalu kan? Kalau saudara lihat pohon mangga atau pohon apa ada yang nempel di situ, benalu itu namanya benalu. Dia hidup bergantung dari orang lain. Ya. Makanya sekarang kami yang usia segini sudah dipersiapkan, harus kumpul uang banyak-banyak. Supaya waktu lansia, ya, anak silakan mau bikin apa, kami sudah punya uang cukup. Harus gitu, ya. Sehingga kami tidak bergantung lagi dengan anak-anak. Karena anak-anak kita tidak bisa prediksi. Apakah sampai kita lanjut usia dia masih jaga kita, masih sama-sama dengan kita pelihara, atau dia lebih mementingkan istri suaminya atau pekerjaannya, seperti itu, ya. Sehingga nanti orang bilang lansia ini jadi benalu, padahal lansia bukan jadi benalu. Saat di mana dia harus dirawat oleh anaknya, seperti itu. Yang ketiga, malas belajar. Ya, malas belajar. Ya, kalau orang malas belajar pasti jadi bodoh dan tertinggal. Kalau lansia sekarang, kalau sudah nonton ada yang orang Batak tuh masuk di Trans TV tuh, dia sampai sudah lansia, dia S3 sampai profesor ya, itu hebat. Kalau menurut dia belajar itu terus sampai menutup mata. Saudara dan saya, belajar itu jangan malas belajar. Belajar itu sampai menutup mata. Kalau pikiran sakit, ya banyak berpikir, belajarlah berpikir. Ya. Sehingga saudara tetap dipacu untuk bisa berpikir dan saudara bisa panjang umur. Yang berikut, malas beribadah. Kalau lansia, makanya saya bilang, saudara dan saya lansia, itu kita mudah depresi. Itu, iya. Kita mudah depresi dan kita mudah stres. Sebagian besar stres itu kenal buat orang-orang yang sudah lansia. Karena itu saudara dan saya harus bisa memanajemen, mengelola stres itu. Harus bisa mengelola stres, mengelola depresi. Kalau saudara tidak bisa mengelola stres dan depresi, saudara bisa jadi stroke. Harus bisa mengelola. Caranya gimana? Dekatkan diri saudara dengan Tuhan. Rajin beribadah. Cari Tuhan. Kita bilang carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Iya seperti itu. Kalau saudara cari kekayaan terus sampai tua, sampai lagi usia, banyak hal yang terjadi dalam kekayaan. Cari apa lagi? Cari jabatan. Wah, cari jabatan. Waduh, nggak dapat jabatan, stres lah pikiran. Cari apa? Cari pujian. Nah itu yang paling bahaya. Ya. Kalau dulu saya hebat, saya pejabat, dapat puji, dapat segala macam. Sekarang saya tidak lagi, tidak menjabat apa, saya ingin dipuji lagi, oh tidak bisa. Waktunya sudah selesai, ini waktunya orang lain, jabatan punya orang lain. Itu mengelola stres itu susah. Sehingga orang biasa dari sini itu
Lebih banyak dia berpikir, merasa direndahkan, padahal tidak. Udah waktunya selesai bagian orang lain. Yaitu harus nggak bisa menolak stres, manajemen stres. Sehingga saudara saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tiap pagi berdoa kan? Iya kan? Iya. Anak saya aja tiap pagi berdoa beribadah. Anak saya masih kecil yang usia SD kelas 5, SMP kelas 1, SMA. Satu hari tiap hari dia sama saya berdoa. Ya, sampai sekolah dia ibadah lagi di Metodis. Jadi satu hari itu 2 kali dia berdoa dan beribadah. Apalagi kita yang sudah usia sekarang. Satu hari saja kita tidak berdoa, ya, kita merasa hidup ini kosong, ya, dan tidak ada semangat spirit dalam kehidupan kita. Nah, saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Kita diskusi ya. Kita diskusi. Jadi kita diskusi yang pertama. Yang pertama, saudara buka di Amsal 10 ayat 2. Amsal 10 ayat 2 nanti kami sama-sama serahkan buat Pak. Amsal 10 ayat 2 dulu, ini kita akan bahas ya. Boleh baca sama-sama Amsal 10 ayat 22? Coba. Amsal 10 ayat 22. Ya, ini ibu ini. Coba baca. Amsal 10 ayat 2 demikian firman Tuhan. Maka benda yang diperoleh. Amsal 10 ayat 22. Gak apa-apa Bu, ini bagian dari saudara Aksya, gak apa-apa. Ya, gak usah saudara kita. Demikian firman Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Apakah kita tidak boleh bekerja bersusah payah? Jadi firman mana yang kita dengar? Yang tadi saya baca dari Amsal 6 atau dari Amsal 10 ayat 22? Yang nanti saudara kita bahas ya. Ya. Karena yang kita bilang kan, berkat Tuhan menjadi saudara kaya, bukan kerja keras. Yang di Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhan jadi kaya, bukan kerja keras. Tapi yang di Amsal yang 6 bilang, harus bekerja keras dulu supaya saudara kaya. Kalau tidak bekerja, saudara miskin kalau mana. Itu pertanyaan pertama. Ya, nanti siapa yang jawab boleh. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada dua istilah yang NATO dan NADO. Ada yang nama NADO sini? Ada yang nama NATO? NADO. NADO itu tahu nggak NADO? No action, dream only. Ya. NADO itu no action, dream only. Artinya dia ini tidak melakukan sesuatu, tapi dia hanya berhayal. No action, tidak ada aksi, hanya dream only, menghayal, bermimpi aja. Itu orang pemalas seperti itu, ya. Yang istilah kedua NATO. NATO itu M-nya no, A-nya action, ya. No action, talk only. Ya. Saya ini tidak mau melakukan sesuatu, tapi saya hanya banyak bicara, hanya ngomong doang. Itu yang ini, ya. Saya ini tidak mau bikin aksi, tidak mau bekerja, tidak mau sesuatu, saya ngomong doang, dan saya hanya menghayal. Orang yang menghayal kan, oh nanti saya mau pilih seperti ini, saya pilih sukses seperti dia, saya mau begini, saya mau begitu. Tapi saya tidak mau bekerja melakukan action. Saya hanya ngomong di bibir. Ya, istilah kita bilang tong kosong. Omong doang. Tong kosong nyari bunyinya. Begitu. Oke, dua pertanyaan itu ya. Nanti kita diskusikan ya di tempat ini ya.